ada yang unik nih, ada meriam. Jadi dihadiah oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu sebuah POC. Karena apa? Di sini untuk menjaga keamanan laut. Karena banyaknya yang lanon-lanon. Kita sudah berapa kali coba untuk mengalihkan posisi. Ini tak mau dipindahkan kemana-mana gitu kan. Jadi jangan salah, nanti kan karena tengkunya ada dua. Yang di Aceh juga ada tengku. Tapi kalau kita Siak Indragiri, ada banyak. Masih banyak. Jadi kalau di saya, di keturunan saya, saya masih punya salah satu benda pusaka, yaitu suatu keris, sebuah keris. Nanti kalau ada sore-sore, kalau saya tidak sibuk, saya bisa. Siap. Jadi kita hidupkan waktu bulan puasa di Karbit sampai sekarang, orang pun udah almarhum. Begitu hidupkan ini, dia pun langsung stres. Cek. Action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya kemarin, kita akan mengeksplor daerah Pulau Kalimata. Dan ada apa saja, dan saya ketemu dengan Pak siapa namanya? Tengku Suhardi. Pak Tengku Suhardi. Beliau asli sini Pak ya? Asli sini. Dan waktu saya keliling-keliling tuh ketemu ada yang unik nih, ada meriam. Nah, saya bingung nih, padahal di sini belum ada terjadi perperangan di sejarah dulunya Pak ya. Nah, minta izin Pak Tengku, tolong ceritakan sedikit lah tentang meriam ini, asalnya dari mana? Dan kenapa bisa ada di sini? Iya. Jadi begini, sejarah meriam ini di tahun bukan tahun kerajaan sih, tapi di sini ada pemangku adat atau bergelar tuh Panglima Kampung, gitu kan? Panglima Kampung. Jadi Panglima Tengku Abdul Jalil. Iya. Jadi dihadiah oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu sebuah POC. Karena apa? Di sini untuk menjaga keamanan laut. Karena banyaknya yang lanon-lanon. Itu lanon itu kan kalau sekarang tuh bajak laut lah. Nah, jadi dihadiahlah sebuah meriam untuk suatu perlindungan. Jadi meriam ini pun mempunyai nama sendiri. Iya. Nah, jadi kita bisa buktikan ini ada POC, berarti memang dari Hindia Belanda kan? Ya, meriam ini punya nama sendiri. Yang ini gagak lapa. Yang ini termasuk anak-anaknya lah kalau bahasa anaknya tuh. Iya, di sini ada ibunya yang besar, ini anak-anaknya yang dua. Nah, Bang, kenapa sayang sekali benda bersejarah peninggalan sejarah ini tidak ditaruh di tempat semestinya atau di tempat penyambutan waktu mau masuk ke Pulau Kalimata atau kenapa tuh Bang? Jadi begini Bang, ini meriam kita sudah berapa kali coba untuk mengalihkan posisi tempat gitu kan. Jadi karena situs sejarah atau magisnya kan, magicnya ini tak mau dipindahkan kemana-mana gitu kan. Jadi memang harus terletak di sini. Jadi pemerintah desa sekarang sudah mulai menggodok anggaran untuk pelestarian ini, dalam arti kata untuk membuat rumahnya. Karena meriam ini berdampingan dengan satu makam, ya makam Tengku Abdul Jalil. Nanti kalau ada waktu bisa kita lihat ke sana. Gitu kan. Nah, jadi di meriam ini juga ritual semah laut itu diadakan di sekitar meriam ini. Semah laut itu apa? Semah laut itu salah satu adat budaya Kalimata yang sedang gencar-gencarnya sekarang ini, ikon pariwisata Desa Padang. Ikon pariwisata Kalimata itu salah satunya nyemah laut. Nah, yang insya Allah setiap bulan 4 itu selalu diadakan. Mungkin kalau tidak ada halangan, ini bulan 5. Yaitu antara perbatasan musim antara selatan dan musim Taga Timur, antara teduh dengan selatan. Kalau bahasa kampungnya di sini kan gitu ya. Berarti semacam acara adat lah. Obok-obok. Iya. Bawah tuh ya. Kalau di bawah, kalau di Kalimantan sebelah sana ya. Kalau untuk tadi Tengku Jalil siapa? Abdul Jalil, Panglima Tengku Jalil. Panglima Tengku Abdul Jalil, Bang. Boleh sedikit cerita sejarahnya, Bang? Dia nih siapa dan kenapa dia ada di sini? Iya. Tengku Abdul Jalil itu bersaudara dengan Tengku Akil yang ada di Kayong Utara atau di Sukodana. Jadi beliau diposisikan di sini untuk jadi kepala kampung lah atau untuk pemimpin lah di Kampung Padang ini kan. Dulu Kampung Padang. Jadi beliau turun di sini ada yang namanya Karimata Tua. Jadi Karimata ini kan suatu permata yang indah tapi belum terisolir keluar gitu kan. Jadi Karimata Tua. Nah, karena Karimata Tua ini pulaunya kecil, jadi beliau berjalan ke sini dapatlah
daerah pulau-pulau yang terbesar, jadikan hunian gitu Bang, jadikan kampung. Jadi dari Tengku Abdul Jalil sampai turun temurun, saya yang keenam dari keluarga Tengku ini. Nah, jadi keluarga yang keenam dari turun Tengku ini, Tengku Abdul Jalil, sampailah ke Tengku Simbo, Tengku Imbab, Tengku Hamdan. Ini ada bukti rumah sejarah kan? Iya. Sampai ke kami. Mantap. Berarti masih ada hubungan dengan kekeratonan yang ada di Ketapang ya? Keratonan Matan. Matan. Matan ya. Matan ya. Kalau Keratonan Matan mungkin di Sipang 2 ya, yang tepatnya Sipang Melanau, karena ini kan di sejarahnya kan di Kayong Utara nih yang jelasnya. Di makam yang ada di Kayong Utara itu kan sama dengan makam yang di ini yang Tengku Abdul Jalil itu. Karena tengkunya gitu kan. Jadi ini kan kerajaan Melayu ini kan kerajaan yang dari Siak. Jadi jangan salah nanti kan karena tengkunya ada 2. Iya. Yang di Aceh juga ada tengku. Tapi kalau kita Siak Indragiri. Ya itu. Saya pikir Tengku ini ada Acehnya gitu, ternyata masih di Siak gitu ya. Siak tuh kalau dulu zaman apa? Sekarang ini apa ya Bang ya Siak tuh? Siak itu di Riau. Riau ya? Iya, Indragiri. Jadi di Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan dia pengen napak tilas lagi di tanggal 28. Kemarin juga tanggal 28 dia hadir. Jadi kenapa dia tanggal 28? 1828 sejarah Karimata ini, kampung ini terbentuk gitu kan. Jadi kami mendoakan mudah-mudahan di 2028 Ustadz Somad hadir lagi gitu. Nah, jadi karena apa? Ustadz Somad juga ada darahnya di sini gitu. Darah Riau gitu kan aslinya Riau gitu kan. Ya, jadi adanya ini udah beberapa ustadz yang turun, adanya ini salah satu ikon pariwisata Karimata juga harta tak benda ya kan? Iya. Harta benda bersejarah. Ada juga rumah pembuktian bahwa kampung Karimata ini memang udah ada dulu. Udah ada. Ya lah Bang, berarti sejarah singkatnya nih, terima kasih nih infonya udah disampaikan Bang. Semoga info Abang nih mau izin saya sebar ke YouTube Bang ya. Iya, semoga kawan-kawan di luar tuh bisa tahu daerah Karimata tuh banyak sekali sebenarnya yang bisa dieksplor. Cuman masih terisolir Bang ya, masih banyak belum dikenal gitu kan. Mungkin selain ini ada lagi nih peninggalan sejarah yang lain nih Bang. Ada enggak Bang? Ada banyak. Banyak ya? Masih banyak. Jadi ya? kalau di saya di keturunan saya kan, saya masih punya salah satu benda pusaka yaitu suatu keris, sebuah keris. Nanti kalau ada sore-sore kalau saya tidak sibuk saya bisa tunjukkan. Siap. Salah satu keris juga itu pembuktian bahwa kita benar-benar ada keturunan dari sejarah itu gitu. Ya, jadi bukan asal-asalan gitu kan. Karena saya juga tak mau ngaku kalau tidak. Ya, silakan. Ini tidak bisa pindah apa nih Bang, maksudnya tidak bisa diangkat ke atau ada cerita mistisnya enggak gimana nih Bang? Mistis. Jadi pertama pernah kita pindahkan. Jadi waktu itu masih bapak atau paman saya menjabat jadi kepala kampung. Kalau dulu kepala kampung, belum kepala desa Bang ya. Jadi itu kalau menurut cerita, saya masih kecil-kecil jadi belum manuk tahu. Nah, itu sering berbunyi atau ngaung-ngaung gitulah. Dia tidak suka dipindahkan. Satu, kedua, kita pernah coba juga hidupkan. Ini bukti bahwa ada salah satu keturunan Bugis menghidupkan ini. Jadi kita hidupkan waktu bulan puasa di Sikarbit sampai sekarang, orang pun udah almarhum. Begitu hidupkan ini dia pun langsung stres. Ya, stres tidak sembuh-sembuh. Nah, jadi salah satu mistisnya itu. Jadi tidak sembarangan memindahkan atau inilah ya. Diapa-apakan ini nih ya. Cuman. Tapi ada tahu nggak cara bagaimana menggunakannya nih zaman dulu? Pakai apa bahan bakunya, meriamnya apa biji meriam? Oh iya, ini dulunya ditaruh di kapal atau di mana nih Bang? Ada ini kalau dulu kalau ceritanya bapak saya ini dipikul. Benar lah Bang. Iya serius. Kan ada di kaki ini. Nah, didorong ada juga yang dipikul yang kecil-kecil gini kan. Nah, gini kan. Digini kan. Jadi ini ada dalamnya ada peluru bulat. Nanti karena kami pernah coba ini waktu yang mau menghidupkan ini, kita keluarkan pelurunya. Jadi saya tidak bisa menunjukkan pelurunya karena almarhum udah meninggal juga, tak tahu kemana pelurunya kan. Jadi pelurunya itu tidak berkarat juga. Sejenis kalau sekilas kita seperti perunggu gitu. Pelurunya itu bulat. Ada berapa butir peluru. Mungkin di sini pun masih ada pelurunya yang
nggak bisa keluar kan, tapi dia nggak bakarat. Seperti ini lah dia. Hujan, panas seperti ini lah dia. Mantap ya. Inilah keunikannya ini. Keren. Dan dia pakai bubuk misio ya. Iya pasti pakai Bubuk mosio lah, pasti. Ah. Cucur dari atas kan. Ini ada lubang-lubangnya. Dipikul untuk nembak perompak-perompak ya. Iya, dia pakai untuk berompak. Jadi kalau dulu setiap Jumat ini berbunyi nih kalau ada tanda bahaya. Ngaung gitu kan. Ngaung. Setiap ada tanda bahaya itu kalau dulu. Karena sekarang udah modern, kampung juga udah ramai kan. Hal-hal ini udah mereka tahu kan sebagai cerita legenda lah. Iya, Bang, ya. legenda. Oke lah Bang, udah mau Jumatan juga Iya. kita nih, jadi izin pamit dulu dan makasih banyak nih Iya, Bang, sama-sama, udah ngasih sama-sama. kita cerita, ngasih kita sedikit tentang pengetahuan sejarah yang ada di Pulau Karimata. Tapi ini namanya Pulau Karimata atau Pulau Padang Bang sebenarnya? Karimata. Pulau Karimata. Pulau Karimata. Karena ini paling besar Bang. Pulau Karimata, desanya Desa Padang. Desa Padang. Pulau Karimata, desanya Desa Padang. Ya. Oke Bang, kita tutup lah nih Bang ya. Podcast singkat ini di podcast ala-ala outdoor ini kan. Ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya karena Abang akan keliling-keliling lagi nih di daerah Pulau Karimata ada apa aja. Karena saya belum dapat nih cerita asal mula kata Karimata. Dan itu nanti Pak Bupati langsung yang akan cerita. Iya. Bang, makasih banyak Bang ya. Iya. Semoga lancar semua dan ini tetap dijaga warisan budayanya, warisan sejarahnya dan tetap selalu sehat selalu Bang. Amin. Cerita Bang, Abang apa? Cerita lah. Iya.